Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Marisa Rustiani dengan NIM 12220808012. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan resume video yang telah saya buat. Yang pertama adalah kesalahan logika. Sebelumnya, tahu gak sih apa itu logika? Logika adalah suatu cara yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran dan mencegah kesesatan berpikir. Dalam slide ini, kita akan berkenalan dengan 4 macam kesalahan logika yang termasuk kategori salah fokus. Yang pertama yaitu ad hominem atau salah fokus terhadap aspek pribadi. Terjadi ketika argumen atau tanggapan yang kita buat tidak menyasar inti dari topik argumen, tapi hal lain yang sebetulnya tidak relevan. Kesalahan ini bisa terjadi jika kita tidak objektif dan membiarkan perasaan atau asumsi pribadi mempengaruhi proses berpikir. Seseorang misalnya menyerang latar belakang, kondisi fisik, atau kepercayaan. Pembuat argumen bukan isi dari argumen itu sendiri. 2. Kesalahan kedua terjadi jika kita fokus bukan pada inti argumen tapi pada asosiasinya dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Misalnya, Oscar membaca berita bahwa pemerintah ingin menggalakkan program keluarga berencana untuk mengurangi angka kelahiran. Lalu ia berkata, pengurangan angka kelahiran banyak dilakukan oleh negara komunis Indonesia, bukan negara komunis. Jadi saya menentang keluarga berencana. Argumen tidak menjelaskan kenapa pengurangan angka kelahiran itu buruk. Tapi karena ia tidak suka komunisme, ia menganggap bahwa semua hal yang memiliki persamaan dan komunisme pasti tidak baik. Padahal bisa saja tujuan dan cara mengurangi angka kelahiran berbeda-beda di setiap tempat, bukan? 3. Kesalahan ketiga terjadi jika kita salah fokus ke perilaku pembuat argumen yang tidak sesuai dengan isi argumen istilah populernya, yaitu to quote. Contohnya, karena menjelaskan pada Nana mengapa kita sebaiknya membawa tas belanja sendiri daripada menggunakan kantong plastik, namun menyanggah Karina dengan berkata, kamu juga sering belanja pakai kantong plastik. Memang benar bahwa perkataan Karina belum selaras dengan perbuatannya. Namun, hal itu tidak berhubungan secara langsung dengan tidaknya argumen Karina tentang membawa tas belanja. 4. Yaitu kesalahan yang keempat yaitu fokus ke pendapat mayoritas. Kesalahan ini mirip dengan mengutip tokoh, namun yang dikutip bukanlah pendapat orang, melainkan masyarakat. Kita pasti pernah kan mendengar pembenaran semua orang juga begitu ketika seseorang dikritik. Padahal kuat lemahnya argumen tidak ada tentukan dari berapa banyak orang yang setuju buat lemahnya argumen ditentukan premis dan kesimpulan argumen itu sendiri. Selanjutnya, lompatan logika. 1. A terjadi sebelum B, maka A pasti menyebabkan B. Kita tidak bisa sembarangan menyatakan hubungan sebab akibat sebelum menyimpulkan A menyebabkan B. Kita harus menjelaskan bagaimana hubungan sebab akibat itu terjadi. Artinya, fakta bahwa A terjadi sebelum B belum menjelaskan bagaimana A menyebabkan B. Contohnya, sebelum penyakit malaria ditemukan, orang menganggap malaria disebabkan oleh udara malam. Namun, setelah penelitian, para ilmuwan membuktikan
bahwa malaria disebabkan oleh parasit yang ada dalam gigitan nyamuk Anopheles. Nyamuk ini memang lebih suka mencari mangsa dalam gelap. Karena itulah banyak orang yang keluar rumah malam-malam terkena malaria, tapi bukan berarti udara malam menyebabkan malaria. Yang kedua, yaitu membesar-besarkan dampak. Ini terjadi kalau kita berusaha menyanggah argumen seseorang dengan membesar-besarkan konsekuensi negatif dari argumennya. Kesalahan ini bisa terjadi secara tak disengaja, tapi bisa juga orang melakukannya dengan sengaja untuk menakut-nakuti lawan bicaranya. Yang ketiga, dilema palsu. Apa itu dilema? Dilema adalah situasi ketika kita dihadapkan pada dua kemungkinan yang setara sama bagusnya atau sama buruknya sehingga kita sulit memilih. Yang keempat, menggunakan ketidaktahuan sebagai penjelasan. Ada dua situasi di mana kita melakukan kesalahan ini. Pertama, kita menyatakan sesuatu salah karena belum bisa membuktikan kebenarannya. Kedua, sebaliknya, kita menyatakan sesuatu benar karena belum bisa membuktikan kesalahannya. Yang selanjutnya, cara menyikapi berita secara kritis. Teliti sebelum percaya, teliti sebelum sebar. Yang pertama, periksa reaksi emosional kita. 2. Ingat dari mana berita itu didapatkan. 3. Perhatikan judul berita. 4. Apakah medianya kredibel? 5. Waspadai waktu tayang berita. 6. Waspadai kutipan berita. 7. Periksa tautan ke sumber lain. 8. Cermati foto yang didapat. 9. Bandingkan dengan media lainnya. Selanjutnya, ada penerapan berpikir kritis. Yang pertama, apakah judul sensasional? Yang kedua, apakah peneliti bisa dipercaya? 3. Apakah kesimpulan kuat? 4. Betulkan hubungan sebab akibat. 5. Ada kelompok pembanding. 6. Data dipilih objektif. 7. Apakah dikutip peneliti lainnya? Selanjutnya ada logical fallacy atau sesat pikir. Untuk memahami gimana cara berpikir yang baik dan benar, falasia yaitu deception atau tipu muslihat. Karakteristik logical fallacy. 1. Harus terdapat kesalahan dalam logika berpikir. 2. Harus bisa diterapkan terhadap argumen. 3. Harus memiliki kesan Yang pertama, hasty generalization atau overgeneralization. Kesalahan berikut merupakan penarikan kesimpulan secara singkat dan terburu-buru. Padahal sampel yang dipakai tidaklah mempresentasikan kebenaran karena kurang memadai. Misalnya, Ayung anak Tanjung Priuk mencuri handphoneku. Berarti semua anak Priuk berwatak pencuri. Atau kemarin ada siswa yang membolos. Berarti siswa sekolah ini memang cenderung membolos dan malas sekolah. 2. Circular reasoning. Sesat pikir yang satu ini akan membawa kamu dalam proses adu argumen yang berputar-putar dan tidak ada habisnya. Contohnya, seseorang menganggap kalau kuliah itu sia-sia, kalau ujung-ujungnya bakal jadi pengangguran. Argumen ini dilontarkan berdasarkan fakta bahwa ada banyak lulusan kuliah yang menganggur. Pernyataan itu memang terlihat logis, namun fakta bahwa ada banyak lulusan pengangguran tinggi di lulusan perguruan tinggi yang menganggur secara tidak langsung membuat kuliah yang mereka jalani sia-sia. Apalagi kuliah tidak hanya bertujuan untuk mencari pekerjaan. Yang ketiga, slippery slope. Dalam kesesatan berpikir ini, seseorang memiliki kecenderungan berasumsi sebab akibat yang salah, padahal tidak ada penalaran yang masuk akal di antara keduanya. Sebagai contoh, kalau kamu memberikan minuman gratis untuk satu orang, maka
kamu perlu memberikan perlakuan serupa untuk semua orang. Yang keempat, strawman. Dalam kesesatan berpikir ini, lawan bicara menyederhanakan argumen kamu. Hal itu mereka lakukan agar bisa menyerang argumen kamu dengan lebih mudah. Biasanya mereka akan menggunakan argumen lain yang sepenuhnya tidak berkaitan. Contohnya, ketika kamu berargumen kalau nelayan dan petani tidak nyaman dengan praktik koperasi di lapangan. Alasannya, karena manfaat dari koperasi hanya dirasakan oleh pengurus. Di sisi lain, lawan bicara menganggap kamu menolak keberadaan koperasi. Bahkan, mereka beranggapan kalau kamu menolak keberadaan koperasi bagi nelayan dan petani. 5. Ad hominem. Menyerang pribadi dari orang yang melontarkan sebuah argumen atau ad hominem, termasuk sebagian salah satu contoh sesat pikir. Cara ini kerap dilakukan dengan tujuan untuk melemahkan argumen dari lawan bicara. Contohnya bisa kita dapati ketika berbicara tentang prestasi akademik di sekolah. Kamu beranggapan kalau peringkat tinggi di sekolah itu bukan pencapaian penting. Sebaliknya, kamu lebih mengutamakan sikap jujur dan pemahaman ilmu yang mendalam. Lalu ada orang lain yang berseloroh, kamu bicara seperti itu karena belum pernah merasakan ranking 1 sih. 6. False dichotomy. Dalam logical fallacy, ada yang satu ini, seseorang melontarkan argumennya dengan memberikan hanya dua pilihan. Contoh, kamu itu orang yang tak punya pendirian kalau cuma bisa mengikuti pendapat orang lain. Slide selanjutnya, kenali pikiranmu, kurangi overthinkingmu. Sebelumnya, tahu gak sih sensasi atau persepsi itu apa? Sensasi yaitu segala hal yang berasal dari luar dan ditangkap oleh panca indera kita. Terus selanjutnya persepsi. Persepsi yaitu apa yang ditangkap oleh panca indera kamu itu akan dikirim ke otak dan diberikan makna. Selanjutnya, 3 pola negative thinking. Yang pertama, pola serba pukul rata. Jadi kayak pola ini muncul setelah ada satu atau rangkaian kejadian yang membuat kamu mau kayak rata gitu. Kalau kejadian itu bakal mempengaruhi seluruh hidup kamu. Jadi kayak meskipun cuma sedikit, tapi ini bakal ngaruh ke semua gitu. Meskipun belum kejadian. Misalnya, kata-kata yang sering muncul adalah selalu atau gak pernah gitu. Misalnya, kamu pernah salah ngomong ketika kamu lagi public speaking. Akhirnya kamu ngerasa kalau gara-gara salah ngomong, kamu berpikir bahwa saya bakal kayak gitu terus, bakal selalu gagal ngasih pidato dan gak akan pernah bisa untuk berpidato. Yang kedua, langsung lompat ke kesimpulan. Nah, pola ini biasanya berasal dari membuat asumsi yang kita enggak tahu itu tuh benar atau enggak. Contohnya, asumsi tentang gimana orang lain mikir tentang kita, atau asumsi tentang gimana sesuatu itu pasti bakal terjadi. Contohnya, kamu nyapa teman di supermarket, tapi dia enggak dengar. Kamu langsung lompat ke kesimpulan kalau kayaknya dia benci sama aku deh. Nah, itu sebenarnya adalah langsung kesimpulan. Padahal kamu nggak tahu buktinya kan. Dan mungkin di kejadian itu juga ada faktor-faktor lainnya. Yang ketiga, pola menyalahkan. Nah, sesuai namanya, yaitu pola pikir negatif di mana kamu menyalahkan suatu kejadian, misalnya ke diri sendiri atau ke orang lain, atau apapun yang sisa masalah ini gitu. Padahal sebenarnya sebuah kejadian itu entah itu lomba
atau bencana. Misalnya kita datang ke acara dan mungkin gak ada orang yang ngajak kita ngobrol. Ini akhirnya bikin kita merasa kecewa dan akhirnya nyalahin diri sendiri. Kayak emang orangnya gak bisa ngobrol atau introvert dan lain sebagainya. Orang lain juga kayak ngelihat aku gak asik gitu. Sebenarnya kamu gak ngobrol tuh kan banyak faktor. Jadi jangan nyalahin diri sendiri atau orang. Pola terakhir ini mungkin yang saya rasakan atau alami. Selanjutnya gimana sih cara menguranginya? Gimana sih caranya? Yaitu dengan gimana kamu ngasih konteks ke kejadian dan gimana kamu mempersepsikan sesuatu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.